Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung terbuang. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Haji Mustain Ahmad, SH.MH. Yang kami hormati, Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Dr. Andes Haji Ansori. Yang kami hormati, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Semarang, Dr. Anda Hajah Siti Baroka. Yang kami hormati, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Meja Siti Nur Maunang, SHI MSI. Yang kami hormati, Kepala Seksi Diklat Tenaga Administrasi Haji Abdul Wahid Amsa, SH.MH. Yang kami hormati, Koordinator Widya Iswara Dr. Andes Suyati, MPDI. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Kelas, Panitia dan peserta pelatihan jarak jauh yang kami banggakan. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya hingga pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 14 April 2021, kita diperkenankan untuk dapat hadir bersama pada acara pembukaan pelatihan jarak jauh periode ketiga melalui daring. Pelatihan jarak jauh periode ketiga terdiri dari pelatihan KTI Pengawas Angkatan 1, pelatihan KTI Pengawas Angkatan 2, pelatihan Pendidikan Agama Islam TK, pelatihan Media Penyuluhan Berbasis TIK, pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah, pelatihan Manajemen Pembelajaran Guru RA Angkatan 1, Angkatan 2, dan Angkatan 3, pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Angkatan 1 dan Angkatan 2, pelatihan Moderasi Beragama Angkatan 1, dan pelatihan Moderasi Beragama Angkatan 2 di lingkungan Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara pembukaan pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pengucapan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. 5
5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Integritas. Profesionalitas. Inovasi. Tanggung jawab. Teladan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Dr. Andes Zainuri MAD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ahlina bil ilmi. Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi. Berikanlah perhiasan kami dengan kesabaran. Wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah kami dengan takwa. Wa jammilna bil afiyah. Baguskanlah badan kami dengan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, laporan penyelenggaraan diklat yang akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha pada Diklat Keagamaan Semarang. Kepada yang terhormat Ibu DRA Hajah Siti Barokah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad SH, Debat Struktural, Debat Fungsional, dan seluruh peserta pelatihan jarak jauh periode April tahun 2021 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmat-Nya pada hari ini kita diperkenankan dan dipertemukan dalam acara pembukaan pelatihan jarak jauh tahun anggaran 2021 melalui rute Zoom Meeting pada tanggal 14 April 2021. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Mustain Ahmad SH pada bagian ini berkenan hadir melalui virtual meeting atas umum. Kedua, izinkan saya menyampaikan selamat bergabung melalui virtual meeting kepada para peserta pelatihan jarak jauh pada April tahun 2021. Sehubungan telah selesainya tahapan proses seleksi pelatihan jarak jauh dari tingkat Keagamaan Semarang tahun anggaran 2021, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bahwa kuota pelatihan jarak jauh sebanyak 3.640 orang, 9
91 angkatan. Jumlah pendaftar pelatihan jarak jauh adalah sejumlah 15.721 orang. Jumlah peserta seleksi 9.611 orang. Jumlah yang lolos seleksi 2.446 orang. Adapun pelaksanaan kegiatan pada periode 3 ini ada 12 angkatan terdiri dari pelatihan teknis keagamaan yaitu pelatihan moderasi beragama angkatan 1, angkatan 2, pelatihan media penyuluhan berbasis TIK. Untuk pelatihan teknis pendidikan yaitu pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah, pelatihan media pembelajaran angkatan 1, angkatan 2, pelatihan karya tulis ilmiah bagi pengawas angkatan 1, angkatan 2, pelatihan manajemen pembelajaran guru RA angkatan 1, 2, dan 3, dan pelatihan PAI taman kanak-kanak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk dasar hukum penyelenggaraan ini adalah 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja dari pendidikan dan pelatihan keagamaan, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai pada Kementerian Agama. PMK Nomor 119/PMK (02/2020) tentang standar biaya masukan tahun 2021. Peraturan Menteri Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 1 Tahun 2020 tentang pelaksanaan e-learning diklat jarak jauh pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang kurikulum pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang kurikulum pelatihan tenaga teknik pendidikan dan keagamaan. Nomor selanjutnya adalah IPA Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan tahun anggaran 2021. Tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah terlaksananya penyelenggaraan pelatihan jarak jauh untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Agama yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku ASN, pegawai non-pegawai ASN, serta dari unsur masyarakat yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Sasarannya adalah terwujudnya 480 peserta pelatihan jarak jauh yang memiliki kompetensi serta mampu melaksanakan tugas di tempat tugas masing-masing dan dapat memacu prestasi dan produktivitas kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun waktu dan pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pelatihan jarak jauh dimulai dari tanggal 14 April sampai dengan 24 April 2021 selama 10 hari. Ini khusus untuk pelatihan media penyuluhan berbasis TIK, pelatihan karya tulis ilmiah bagi pengawas angkatan 1 dan 2, pelatihan manajemen pembelajaran guru RA angkatan 1 dan 2, pelatihan manajemen pembelajaran guru RA angkatan 1, 2, dan 3, dan pelatihan PAI taman kanak-kanak. Untuk tanggal periode 14 April sampai dengan 27 April 2021 selama 12 hari adalah pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah. Tanggal 14 sampai dengan tanggal 30 April 2021 selama 15 hari untuk pelatihan moderasi beragama angkatan 1 dan 2. Untuk tempat pelaksanaan pelatihan jarak jauh tahun 2021 adalah di tempat kedudukan peserta masing-masing. Untuk pembiayaan, seluruh pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pelatihan jarak jauh ditetapkan pada BIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang tahun 2021. Untuk peserta, jumlah peserta pelatihan jarak jauh berjumlah 480 orang peserta dengan komposisi sebagai berikut. Untuk pelatihan teknis pendidikan berjumlah 360 peserta
Untuk pelatihan teknis keagamaan berjumlah 120 peserta. Untuk kurikulum dan masa pelatihan, untuk pelatihan teknis pendidikan dan keagamaan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI nomor 18 tahun 2020 tentang kurikulum pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Mata pelatihan. Mata pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan terdiri dari mata pelatihan kelompok dasar, mata pelatihan kelompok inti, dan mata pelatihan kelompok penunjang. Untuk narasumber terdiri dari 1. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY, dan para pejabat struktural dan institusional dari Diklat Keagamaan Semarang. Perlu kami laporkan juga kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bahwa Balai Diklat Keagamaan Semarang sudah mendapatkan predikat ZIWPK dan pada saat ini pula sedang melakukan proses persiapan menuju WPPN. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan DIY dan semua pihak, mohon doanya agar Balai Diklat Keagamaan Semarang dapat mewujudkan ZIWPK menuju WPPN di tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami laporkan. Akhirnya kami mohon berkenan pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Musta'in Ahmad SH MH, untuk memberikan materi pembekalan awal sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan pelatihan jarak jauh sebanyak 12 angkatan pada siang hari ini. Atas perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai dan memudahkan usaha kita bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan dan tugas pokok di Kementerian Agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus kami mohon berkenan membuka debat secara resmi. Dengan hormat kami silakan kepada Bapak Haji Musta'in Ahmad SH MH. Kemuliaan makom pelayan di dalam urusan kemudahan atau memudahkan jalannya kehidupan masyarakat luas, kita sebagai pelayan masyarakat. Teman-teman semua, Kementerian Agama hadir di dalam tugas konstitusionalnya. Bahkan jauh lebih itu kita bicara tentang dasar negara. Negara kita ketika merdeka itu memantapkan pada tujuan nasionalnya. Kita punya tujuan nasional kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, untuk ikut serta di dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
tujuan negara itu, tujuan nasional itu harus bisa diwujudkan dengan efektif, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita dulu sebagai anak jajahan menjadi bangsa merdeka itu menjadi segera terwujud. Maka kita harus menentukan cara hidup bersama kita, cara hidup bersama sebagai satu kesatuan bangsa untuk hidup bersama dalam satu negara. Maka kita menyepakati yang paling efektif dari berbagai bentuk negara, kita pernah mencoba berbagai bentuk, maka kita sepakat yang paling efektif untuk Indonesia yang kondisi sosialnya, kondisi geografisnya, kondisi kulturalnya semacam ini adalah berbentuk negara kesatuan. Negara kesatuan secara republik. Artinya republik, negara kesatuan kita ini bukan negara federal, bukan negara serikat, negara kita negara kesatuan, dikelola secara republik, dikelola secara bersama, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu dalam prosesnya, proses republik itu adalah demokrasi. Di dalam demokrasi, kemudian bisa dipilah ada tiga kekuatan yang menjadi penyokong sebagai keniscayaan cara untuk mengelola kehidupan bersama secara demokratis itu. Ya, kekuatan itu adalah kekuatan legislatif pembentuk undang-undang, kekuatan eksekutif pelaksana undang-undang, dan kekuatan yudikatif sebagai kekuatan peradilan untuk memberikan penilaian judgment terhadap pelaksanaan undang-undang yang menyimpang. Kita berada di dalam ranah eksekutif pelaksana undang-undang. Artinya, apa yang menjadi tujuan nasional kita itu akan sangat dipengaruhi pola legislatif, pola regulasi, aturan-aturan yang kemudian muncul di dalamnya, dan bagaimana eksekutif di dalam menjalankan aturan-aturan itu. Kalau kita bicara tentang pendidikan, misalnya satu sisi, Kementerian Agama sesungguhnya, sebelum sampai di situ, saya ingin juga menyampaikan, Kementerian Agama punya dua tugas utama. Tugas utama yang pertama adalah urusan agama, menyangkut tentang pelayanan ibadah, apakah itu yang terkait dengan rumah ibadah, yang terkait dengan kitab suci, yang terkait dengan penyiaran agama, yang terkait dengan lembaga-lembaga keagamaan, semacam misalnya lembaga filantropi keagamaan, ada wakaf, ada zakat, dan sebagainya. Itu sampai dengan pelaksanaan ibadah, baik yang sifatnya di internal kita maupun yang bahkan sampai di internasional, misalnya haji. Itu tugas utama yang pertama di Kementerian Agama adalah urusan agama. Tugas yang kedua adalah tugas pendidikan agama. Tugas pendidikan agama. Nah, tugas pendidikan agama, ada tugas pendidikan agama, ada tugas pendidikan keagamaan. Ada madrasah sebagai pendidikan umum bercirikan agama, ada madrasah diniyah sebagai pendidikan keagamaan, ada guru pendidikan agama di SD, SMP, SMA, SMK sebagai di dalam nomenklatur pendidikan agama dan sebagainya. Inilah tugas Kementerian Agama. Ini kemudian mendapatkan landasannya, kenapa kita harus melaksanakan pendidikan agama, karena memang salah satu tujuan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara tentang kecerdasan, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, kita mengenal banyak konsep-konsep kecerdasan. Ada yang membagi orang, ada yang namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, emosional, kecerdasan kerohanian, dan sebagainya. Ini bagian dari bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk kita bisa melaksanakan tugas itu, di dua tugas utama itu, maka diperlukan tata kelola, diperlukan tata penyelenggaraan, baik itu urusan agama maupun pendidikan agama. Ternyata
urusan itu meniscayakan adanya banyak satker yang ada. Di Jawa Tengah saja, kalau kita bicara anggaran, itu tidak kurang. Ini teman-teman yang di Jawa Tengah, mungkin ada peserta dari DIY. Di Jawa Tengah ini tidak kurang dari 450 satker kalau kita bicara tentang satker anggaran. Tentu ini satker yang sangat besar. Ada 35 kabupaten kota kalau kita bicara satker organisasi, ada 35 kabupaten kota. Ada 65 madrasah aliyah negeri. Ada 169 madrasah aliyah swasta, ada 129 madrasah sanawiyah negeri, ada 114 madrasah ibtidaiyah negeri, dan belum ribuan madrasah-madrasah swasta, dan sebagainya. Jadi ternyata organisasi kita organisasi yang sangat besar. Jumlah pegawai kita di Jawa Tengah ini tidak kurang, saya mohon maaf, saya pakai referensi Jawa Tengah, itu tidak kurang dari 36.000 jumlah jamaah kita. Nah, gitu. Mohon izin saya ambilkan sebentar. Mohon maaf. Gitu. Dari itu maka diperlukan visi, diperlukan arah yang sama tentang Kementerian Agama. Bagaimana segenap stakeholder Kementerian Agama, segenap warga Kementerian Agama di berbagai instansi, di berbagai satker itu memandang ke depan arah yang sama tentang Kementerian Agama, di mana pada dasarnya Kementerian Agama dalam visinya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk melaksanakan visi Presiden. Ini visi kita. Maka dari visi itu, kita bisa menyatukan langkah semua kegiatan kita, apakah yang berada di pendidikan, apakah yang berada di urusan, di pendidikan, apakah yang berada di madrasah, apakah yang berada di dinia, apakah yang berada di dinia takmiliyah, apakah yang berada di dinia formal, itu mesti kita arahkan kepada visi kita. Harus nyantol semua kepada visi kita. Nah, karena visi kita seperti itu dan tugas konstitusional kita untuk melaksanakan tugas kenegaraan, menyelenggarakan pelayanan di bidang agama, maka kita punya misi, di mana misi kita juga harus nyambung dengan misi Presiden. Ada 9 misi Presiden, dan kemudian ada 6 misi Kementerian Agama. Jadi kita melakukan berbagai aktivitas, apakah itu yang ada di Kemenak, apakah itu yang ada di Balai Diklat, apakah itu yang ada di Balai Litbang, apakah itu yang ada di perguruan tinggi, apakah itu yang berada di Badan Pengelola Jaminan Produk Halal, dan lembaga-lembaga di Kementerian Agama. Misinya harus masuk di dalam misi itu. Yang pertama adalah misi untuk meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Kesalehan kita tahu bersama bahwa saleh itu adalah kesalehan secara vertikal dan juga kesalehan secara horizontal. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita sekalian, kalian akan mulia, kalian tidak akan berada di dalam kehinaan sepanjang kalian bisa menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian misi yang kedua adalah untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Maka saya berharap setiap ASN Kementerian Agama sudah clear, sudah selesai tentang ini. Moderasi beragama itu bukan hal yang baru. Moderasi beragama itu adalah kalau saya pakai idiom Islam, berislam yang kafah, beragama yang menyeluruh, itulah moderat. Beragama yang mempunyai landasan bijak yang mengakar. Kalau di dalam Islam, ya di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana menjalankan beragama sesuai dengan Quran dan hadis? Ya, Quran memerintahkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dijadikan kalian itu sebagai umat yang moderat.
Kanjeng Nabi landasan hadisnya Nabi mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang berada di tengah-tengah, yang tidak ekstrim ke kanan, yang kemudian seolah-olah meniscayakan hanya ada satu bentuk di dalam pengamalan ajaran agama, sementara agama mengenal namanya dimensi waktu, agama mengenal namanya dimensi rukhsah, kedaruratan dan sebagainya. Tetapi ada sebagian dari kita yang membawa-bawa, menggeser-geser agama, bergerak dari wajah aslinya menjadi ekstrim kanan, yang nanti nampaknya menjadi penampakannya menjadi radikalis, bahkan kemudian menjadi teroris. Tapi ada juga yang sangat sembrono, menggeret-geret wajah asli agama dalam wajahnya yang ke kiri-kirian, baik itu yang kemudian menjadi liberalis, menjadi sekularis, bahkan menjadi ateis. Dua-duanya, sisi kanan yang ekstrim maupun sisi kiri yang ekstrim itu sesungguhnya bukan wajah agama yang asli. Wajah agama yang asli adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Yang moderat, sebagaimana Nabi memerintahkan orang datang ke masjid, sholat datang ke masjid, bahkan kalau perlu dengan merangkak-rangkak. Tetapi Nabi juga memerintahkan kalau sedang hujan, sholatlah di rumah. Ada nilai-nilai keseimbangan. Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk mengejar kebahagiaan kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan melupakan kebahagiaanmu, urusanmu di dunia. Begitulah sesungguhnya agama dalam wajah aslinya. Jadi saya berharap setiap ASN Kementerian Agama tidak kekurangan motivasi, percaya diri, membawa semangat moderasi ini, karena semangat moderasi sesungguhnya bukan hanya sekedar program pemerintah, tetapi sesungguhnya ini yang dikersakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita dapatkan sumbernya yang mengakar di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Justru yang mengajak kepada yang ekstrim-ekstrim itu kita tidak dapatkan sumber-sumber dari teks-teks agama. Itu hanya dari pemahaman yang kekinian, karena agama sekarang informasi dan pengetahuan agama sekarang bisa kita dapatkan secara prasmanan dari sumber-sumber media, dari sumber internet dan sebagainya, sehingga kemudian orang cenderung kemudian menggeser wajah agama yang rahmatan lil alamin, wajah agama yang sejuk, wajah agama yang menjadi solusi, wajah agama yang membangun optimisme, itu sering dihadapkan pada pemahaman-pemahaman yang keliru. Maka guru-guru agama, guru madrasah ini harus menjadi pendamping yang baik. Kalau masyarakat secara luas, termasuk anak didik kita, bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi agama secara prasmanan dari sumber-sumber yang saya sebut di depan tadi, tetapi ilmu agama. Sekali lagi saya membedakan antara pengetahuan dengan informasi. Ilmu agama harus hadir bersama dengan para guru. Guru-guru yang mempunyai landasan pemikiran yang moderat, yang mengedepankan kerukunan, sebagaimana semangat dalam agama, khususnya misalnya dalam agama Islam, itu dikedepankan tentang semangat untuk menebarkan kasih sayang di segala alam, di semesta alam ini, di dunia ini, maka ASN Kementerian Agama, guru-guru agama khususnya harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat moderasi beragama. Misi yang ketiga adalah meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Ini menjadi tantangan kita bersama, negara kita sangat luas, banyak keterbatasan-keterbatasan pergerakan, maupun keterbatasan-keterbatasan anggaran, dan sebagainya, tetapi kita memantapkan misi kita bagaimana layanan keagamaan itu akan bisa didapatkan oleh segenap bangsa Indonesia secara adil, mudah, dan merata. Itu yang disampaikan oleh Gus Menteri, agar Kementerian Agama hadir dalam wajahnya yang baru. Kalau selama ini ada kecenderungan pelayanan yang belum berimbang, maka hari ini harus mulai kita wujudkan pelayanan yang berimbang kepada semua pemeluk agama, tentu dalam kondisi yang adil, dalam pengertian yang proporsional. Yang keempat adalah meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Memang kita juga berhadapan dengan kondisi yang tidak sama, misalnya kondisi madrasah yang sudah maju maupun madrasah yang dalam tanda kutip belum maju. Maka saya di Jawa Tengah mengajak segenap warga madrasah untuk mengembangkan apa yang saya sebut sebagai sahabat madrasah, agar pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu ini ketika berhadapan dengan banyak kesulitan bisa kita carikan jalan keluarnya di Jawa Tengah ini. Yang kelima, misi kita adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Maka kita bersyukur madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan kita, capaian-capaiannya sudah luar biasa. Capaian-capaian prestasi, baik itu tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Hari ini tadi saya secara
virtual ya. Sekarang saya melepas, saya memberikan restu kepada anak kita yang sedang mengikuti lomba saintifik di California, di Amerika Serikat. Dan banyak anak-anak kita yang mengikuti lomba dan meraih kejuaraan di tingkat internasional. Ini bagaimana agar pendidikan menjadi lebih produktif dan mempunyai daya saing. Madrasah-madrasah kita, kalau kita meskipun belum merata semuanya, kalau kita cari 50 SMA, SMK, madrasah aliyah bermutu, maka setidaknya kita dapatkan 3 madrasah kita yang ada di situ. Madrasah aliyah kita yang ada di situ. Kemudian yang terakhir, misi kita adalah memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance. Jadi kita sedang melakukan reformasi birokrasi, kita beri penghargaan, rasa hormat kepada Balikdiklat yang sudah BPK, 2 yang ada di Jawa Tengah yang sudah BPK, yaitu Balikdiklat Keagamaan Semarang dan IAIN Salatiga. Kita ya sedikit kalah dengan sahabat sebelah daerah istimewa Yogyakarta yang beberapa kantor kemenangnya sudah bisa WBK. Nah, tentu kita sedang bergerak ke sana. Tahun ini sedang kita persiapkan 15 satker kita, ada 11 kabupaten, 1 kanwil, dan 3 madrasah aliyah yang kita siapkan untuk bisa mendapatkan penilaian dari tim penilai nasional Menpan RB dan mendapatkan kalau di madrasah ya semacam akreditasi. Akreditasi nanti nilainya tidak bisa langsung A, tetapi nilainya B dulu. Nilai B itu kalau birokrasi itu sebutannya adalah WBK, wilayah bebas dari korupsi. Nah, nanti setahun kita evaluasi untuk bisa kita tingkatkan grade-nya menjadi A, itu namanya WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Teman-teman semua, sebagai akhir saya ingin menyampaikan program prioritas Menteri Agama kita, Gus Menteri, sapaan akrab beliau, Pak Yakut Khalil Komas, 6 program prioritas, dan ini saya berharap teman-teman ASN di Kementerian Agama khususnya di Jawa Tengah bisa mengambil peran di 6 titik ini. Yang pertama yang tadi sudah kita sebut kaitan dengan moderasi sebagai perilaku keseharian. Jadi saya tidak ingin ada satupun ASN di Jawa Tengah ini yang kemudian pola pikirnya apalagi pola perilakunya itu jauh dari sikap moderat. Pasti urusannya nanti bisa panjang karena ini mengganggu visi misi dan mengganggu rumah besar Kementerian Agama. Jangan rumah besar Kementerian Agama yang bagus ini, yang sudah berprestasi ini tercoreng oleh ulah 1-2 oknum. Yang kedua adalah transformasi digital layanan. Jadi layanan-layanan kita nanti akan mengarah kepada layanan-layanan yang meminimalkan atau bahkan meniadakan pertemuan tatap muka. Ini tapi kalau di madrasah justru sekarang sedang dipersiapkan pertemuan pembelajaran tatap muka. Ini tentu berbeda dengan yang dimaksud layanan digital, di mana masyarakat luas ketika membutuhkan layanan di Kementerian Agama tidak harus datang di Kementerian Agama, tapi kita siapkan sistem, kita siapkan aplikasinya. Jadi terus kita jalankan. Yang ketiga, revitalisasi KUA. Bagaimana KUA menjadi wajah terdepan Kementerian Agama, menjadi etalase yang lebih menarik lagi untuk menampilkan wajah Kementerian Agama sekaligus menjadi front office bagi tempat jujukan, tempat destinasi setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan agama dan keagamaan. Kemudian yang keempat, sesuai dengan perintah langsung dari Pak Presiden Jokowi, yaitu kemandirian pesantren. Beliau sempat menanyakan kepada Gus Menteri, di era saya, Gus Menteri, kita sudah deklarasikan hari santri, kata Pak Jokowi. Kemudian di era ini, Gus Menteri sudah kita terbitkan undang-undang pesantren. Tetapi saya lihat pergerakan pesantren masih lambat, kata Presiden. Dan ini menjadi program prioritas Gus Menteri yang harus kita sukseskan, yaitu kemandirian pesantren. Saya sudah mengambil sikap di Jawa Tengah untuk madrasah-madrasah formal, yaitu MI, MTS, dan aliyah yang berada di pesantren, yang ada dalam naungan pesantren, nanti kita akan lakukan treatment khusus, sehingga kemudian madrasah-madrasah ini nanti menjadi prioritas pertama untuk bisa mendapatkan bentuk-bentuk layanan yang lebih meningkat lagi ke depan. Tentu tanpa melupakan yang lain, tapi hidup harus mempunyai prioritas, karena tidak mungkin semua kita jangkau sekaligus, apalagi jumlah satker kita yang sangat besar, maka prioritas-prioritas ini harus kita tentukan. Yang kelima adalah Cyber Islamic University yang nanti ada di UIN Cirebon. Nanti akan ada pembelajaran seperti UT, Universitas Terbuka. Dan bulan September nanti sudah mulai menerima mahasiswa, sehingga teman-teman kita, guru-guru madrasah yang harus S1, ya terutama sekarang baru S1 dulu, nanti PAI dulu,
baik yang negeri maupun swasta nanti akan mendapatkan kemudahan belajar PAI dari UT versinya Kementerian Agama, dan Gus Menteri bahkan mengatakan kemarin hari Senin kita bertemu di Jakarta semuanya se-Indonesia, Pak Kamil, kalau perlu nanti di Cyber University ini nanti orang tidak perlu ketemu, jadi cukup daftar sampai lulus, itu nggak usah ketemu sama dosennya, nggak usah ketemu langsung sama teman-temannya, tiba-tiba dapat ijazah gitu. Tapi kalau mau harus pulang ya nanti di wisudanya. Nah, ini sedang kita upayakan pembelajaran yang memungkinkan teman-teman kita yang karena segala keterbatasan termasuk juga kaitan dengan anggaran, dengan dana, pendidikan, dan keterjangkauan bisa kita jangkau dengan Cyber Islamic University. Dan yang keenam adalah Religiosity Index. Bagaimana kita mengukur tingkat keberagamaan kita. Kita ini negara dengan penganut agama yang dilayani oleh negara. Tidak semua negara melayani penganut agama sebagaimana Indonesia. Ada banyak negara juga yang kemudian memilih cara sekuler, yaitu agama diserahkan kepada masyarakat atau kepada individu masing-masing. Bahkan untuk misalnya kita berbasis Islam, umat Islam Indonesia ini lebih 10 kali lipat dibanding dengan umat Islam yang ada di Arab. Maka sesungguhnya kita punya kekuatan yang besar untuk kemudian menjadi wajah dari agama itu sendiri. Misalnya kita berbasis Islam, Islam Indonesia harus bisa menampilkan wajah Islam itu dalam wajahnya yang asli, tercermin dari umat Islam di Indonesia yang banyak. Bagaimana Islam berhadapan dengan agama-agama yang lain, sebagaimana perintah dari agama untuk kita bisa hidup berdampingan, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, dan sebagainya. Ini bisa kita tampilkan dalam Religiosity Index kita, termasuk bagaimana agama berhadapan dengan realitas kehidupan bersama, berhadapan dengan demokrasi dan sebagainya. Ini ke depan, sehingga kalau kemudian nanti di tahun 2022 ini bisa tercapai, maka akan ada perencanaan tahun toleransi oleh Presiden. Ini program prioritas Kementerian Agama. Baik, teman-teman semua, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seizin Pak Kepala Balikdiklat dan seizin teman-teman para peserta semuanya, pelatihan jarak jauh tenaga pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan pada pagi hari ini saya nyatakan resmi dimulai. Kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih teman-teman semua, Pak Kepala Balai Diklat. Kita bisa mengikuti secara utuh tadi informasi tentang pelatihan jarak jauh ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dikaruniai kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti diklat ini dengan baik sampai dengan selesai, bisa mendapatkan ilmu, keterampilan, dan keahlian yang semakin bermanfaat, bisa kita aplikasikan di dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kita di tengah masyarakat. Pada Pak Kepala Balai dan segenap kita Sakal Balai Diklat, Pak Kanwil, dan mewakili semuanya peserta, kami menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan diklat ini. Mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selain bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas kedinasan, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai amal soleh yang berpahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan jarak jauh pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Ibu Sidir penanam nasi padi tumbuh di dekat sawah. Kami tutup acara pagi hari ini. Salam ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.